Rahasia pola pikir kaya. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa ada orang yang memulai dari nol, bahkan minus, tapi dalam 10-15 tahun bisa menjadi miliuner? Sementara ada orang lain yang bekerja keras setiap hari, menabung, bahkan lembur, tapi tidak pernah benar-benar maju. Ini bukan sekadar tentang keberuntungan. Bukan juga karena mereka lebih pintar sejak lahir. Rahasia itu ada pada mindset, cara berpikir. Mindset adalah fondasi dari semua keputusan yang kita buat. Bayangkan sebuah bangunan. Fondasi yang kokoh akan menopang gedung setinggi apapun. Tapi, jika fondasinya rapuh, sekokoh apapun dindingnya, ia akan roboh. Begitu juga dengan hidup. Jika pola pikir kita salah, seberapapun besar pendapatan kita akan kembali ke titik nol. Banyak orang percaya bahwa untuk menjadi kaya, kita hanya butuh kerja keras. Tapi kenyataannya, kerja keras tanpa arah hanya membuat kita kelelahan, bukan kaya. Kerja keras perlu dibarengi dengan kerja cerdas, dan kerja cerdas dimulai dari pikiran yang tepat. Hari ini, kita akan membongkar 5 pola pikir miliuner yang membedakan mereka dari orang biasa. Bukan teori kosong, tapi hal-hal yang sudah terbukti dihidupi oleh orang-orang yang membangun kekayaan dari nol. Jika kamu memahami ini dan menerapkannya, perjalanan hidupmu bisa berubah drastis beberapa tahun ke depan. Padahal, bagi seorang miliuner, uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Bayangkan ini, seorang petani punya 100 biji jagung. Jika ia memakan semua biji itu, selesai sudah, habis dalam sehari. Tapi jika ia menanamnya, ia akan punya ribuan biji jagung dalam beberapa bulan. Begitu juga dengan uang. Jika semua kita habiskan, selesai. Tapi jika kita tanam ke bisnis, investasi, atau pengembangan diri, uang itu akan berlipat ganda. Contoh nyata, Warren Buffett memulai investasinya di usia 11 tahun dengan hanya $38. Ia tidak menyimpannya di celengan, tapi menanamnya di saham. Puluhan tahun kemudian, kekayaannya mencapai ratusan miliar dolar. Bedanya dengan orang biasa adalah mereka melihat uang sebagai bibit, bukan sebagai hasil panen. Orang biasa menabung untuk merasa aman. Miliuner menginvestasikan uang untuk menumbuhkan kekayaan. Coba tanyakan pada dirimu, apakah selama ini uangmu lebih banyak kamu simpan atau kamu tanam? Itu contoh scarcity mindset, pola pikir kelangkaan. Mereka percaya bahwa sumber daya terbatas dan kalau orang lain sukses, berarti bagian mereka berkurang. Sebaliknya, miliuner hidup dengan abundance mindset, pola pikir kelimpahan. Mereka percaya bahwa peluang selalu ada, bahkan bisa diciptakan. Lihat Elon Musk. Saat industri otomotif dikuasai perusahaan raksasa, dia tidak berkata, sudah terlambat masuk pasar. Dia justru menciptakan Tesla, mengubah arah industri mobil listrik dunia, dan membuka lapangan pekerjaan baru. Pola pikir kelimpahan juga membuat kita melihat masalah sebagai peluang. Misalnya, saat pandemi, sebagian orang panik dan berhenti bergerak. Tapi sebagian lagi melihat peluang di e-commerce, masker, hand sanitizer, atau jasa pengiriman. Banyak dari mereka
Yang memulai usaha kecil-kecilan di masa sulit justru berkembang pesat setelah pandemi. Pertanyaannya, saat pintu tertutup, apakah kamu menunggu pintu terbuka atau kamu membuat pintu baru? 3. Mentalitas kepemilikan orang biasa sering mengeluh. Gajiku kecil, bosku tidak menghargai kerja keras, ekonomi sedang jelek. Miliuner berpikir berbeda. Mereka bertanya, apa yang bisa aku lakukan untuk memperbaiki ini? Itu namanya ownership mentality, mentalitas kepemilikan. Artinya, kita mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita, tanpa menyalahkan keadaan atau orang lain. Jeff Bezos, pendiri Amazon, punya prinsip ini. Saat beberapa proyek Amazon gagal, dia tidak menyalahkan timnya. Dia menganggap kegagalan itu sebagai biaya eksperimen yang membawanya menemukan inovasi baru. Kalau kita menyalahkan orang lain, kita kehilangan kendali. Tapi kalau kita mengambil tanggung jawab, kita memegang kendali penuh. Coba pikir, apakah selama ini kamu lebih sering mencari kambing hitam atau mencari solusi? 4. Mendesain ulang risiko dan kegagalan. Bagi kebanyakan orang, risiko itu menakutkan. Kegagalan dianggap aib. Tapi bagi miliuner, risiko adalah tiket masuk ke permainan besar. Dan kegagalan adalah guru yang mahal tapi berharga. J.K. Rowling ditolak 12 penerbit sebelum Harry Potter menjadi fenomena dunia. Kalau dia menyerah di penolakan pertama, dunia tidak akan pernah mengenal Hogwarts. Banyak orang gagal sekali lalu berhenti. Miliuner gagal berkali-kali tapi terus mencoba. Perbedaannya ada di cara pandang. Kegagalan bukan akhir, tapi bagian dari proses. Kuncinya adalah belajar dari kegagalan. Setiap kegagalan memberi kita data. Apa yang salah, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana mencoba lagi dengan cara berbeda. Kalau kamu ingin sukses besar, kamu harus siap gagal besar. 5. Aksi dan konsistensi. Banyak orang menunggu momen sempurna untuk memulai. Padahal momen sempurna itu tidak pernah datang. Miliuner mulai sekarang, belajar sambil jalan, dan terus bergerak. Kunci mereka adalah momentum. Begitu bergerak, mereka tidak berhenti. Jack Ma gagal ujian berkali-kali, ditolak kerja puluhan kali, bahkan gagal saat melamar kerja di KFC. Tapi dia terus bergerak hingga membangun Alibaba, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia. Konsistensi adalah pembeda terbesar. Orang biasa mencoba sebentar lalu berhenti. Miliuner mencoba terus-menerus sampai berhasil. Kalau kamu mulai sekarang, lalu konsisten setiap hari, bayangkan di mana kamu akan berada 5 tahun dari sekarang. Jadi, kalau kamu ingin berpikir seperti miliuner, mulai hari ini. Lihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Ubah kelangkaan menjadi kelimpahan. Ambil tanggung jawab penuh. Jadikan risiko dan kegagalan sebagai guru. Bergerak sekarang dan konsisten. Kekayaan sejati dimulai dari pikiran. Pikiran yang tepat akan membawamu pada tindakan yang tepat. Dan tindakan yang tepat akan membawamu pada hasil yang luar biasa. Jangan tunggu tahun depan. Jangan tunggu keadaan sempurna. Mulailah hari ini, karena miliuner masa depan adalah orang-orang yang berani mengambil langkah sekarang.